Di pertemuan ketiga ini materinya adalah tentang data preprocessing dan nanti jeda sholat maghrib kita akan membuat caranya membuat data atau mengumpulkan data, menambang data dari kasus asosiasi yang akan nanti kita pelajari ya. Kalau sempat eh, malam ini kita akan kerjakan. Kalau misalnya sempat kita akan bahas di minggu depan untuk bagaimana proses data asosiasinya. Karena target saya hari ini ya kita bisa preprocessing dan juga bisa membuat datasetnya. Nah, di data preprocessing ini sebetulnya data preprocessing itu apa? Yaitu datanya sebelum di modeling ya harus di preprocessing dulu. Tujuannya bisa di cleaning, bisa di reduction, bisa di transformation, bisa di integration tergantung kebutuhannya apa. Jadi kalau misalnya datasetnya tentang klasifikasi bisa saja yang dipakai data cleaning. Kalau data setnya asosiasi bisa saja data yang dipakainya ada reduction, kemudian dan lain sebagainya tergantung ini dipakainya di mana kebutuhannya seperti apa. Jadi kita sendiri yang harus menilai datanya seperti apa, ini datanya mau digimanakan. Nah, tujuannya adalah satu mengurangi noise ya. Noise itu berarti ada data yang hilang, ada data yang inkonsisten, kemudian ada data yang tidak terlalu apa ya? Terlalu berbeda dengan data yang lainnya. Misalnya contohnya umur, misalnya range-nya 1 sampai 70, ini ada data yang sampai ke 700, kemudian ada yang 550 kan itu datanya miss ya. Jadi itu harus diubah atau di preprocessing, mau di replace, mau dihapus, mau diganti, terserah kita sebagai nanti yang akan mengolah datanya. Kemudian data yang diekstraksi itu kan memiliki entry yang salah atau hilang, bisa saja perlu dihapus. Yang tadi saya sampaikan supaya apa? Supaya datanya bisa bersih. Kalau prosesnya bersih ya ke modelnya juga nggak mempelajarinya cepat gitu ya. Jadi datanya dibaca secara konsisten benar gitu. Data-data ini biasanya terjadi karena tipe human error, kemudian bisa saja karena datanya mungkin dari files itu di copy ke sini, di copy ke sini, di copy ke sini, sehingga ada data yang berubah seperti itu. Atau misalnya datanya dari 100 jadi 200 bertambah bertambah kemungkinan terjadi untuk apa namanya eh, noise noise itu, missing itu ada kalanya terjadi. Selain itu juga untuk integrasi ya, menggabungkan data dari berbagai sumber, misalnya eh, data penyakit diabetes dari dataset itu jumlahnya 500, dari dataset yang satunya lagi misalnya datanya ada 1000, tapi dari 500 dan dari 1000 itu misalnya yang 500 itu hanya 7 atribut, sedangkan yang 1000 data ada 9 atribut. Nah, otomatis mana atribut yang dianggap tidak perlu di yang 1000 data itu dimasukkan ke dalam data yang 500 tadi, jadi jumlah datanya 1500, atau dari data yang 500 ke data yang 1000 tadi dengan apa atribut yang hilangnya itu bisa di replace atau juga bisa direduksi atau misalnya lihat apakah inputan di data yang 1000 itu ada yang mirip-mirip dengan data yang di 500. Jadi yang 500 itu menyesuaikan data yang dari yang 1000 itu. Itu bisa terjadi seperti itu. Itu namanya bisa integrasi. Kemudian seleksi dan transformasi data. Pada tahap seleksi dan transformasi data ini kita bisa eh, melakukan seleksi atribut ya. Misalnya atributnya ada 11. Nah, 11 ini kira-kira yang dipakai benar-benar ada berapa? Ada 9, ada 7. Berarti yang 5-nya diseleksi, berarti yang 5 nggak dipakai. Tergantung nanti atribut ini berpengaruhnya signifikan atau tidak gitu ya. Nah, di di modeling biasanya kalau misalnya menggunakan tools apa namanya
Terus Colab itu ada fitur extraction, jadi dia ketahuan nih fitur-fitur mana saja yang dianggap berpengaruh dan seberapa besar presentasi pengaruhnya. Nah, yang dianggap pengaruhnya kecil itu bisa saja diseleksi atau tidak menggunakan atribut itu. Dampaknya apa? Dampaknya nanti bisa saja akurasi bertambah seperti itu, error berkurang dan lain sebagainya. Kemudian generalisasi ini mengkonversi menjadi tingkat tinggi menggunakan konsep hierarki. Ya, kita dapat mengubah data primitif menjadi apa alamat seperti kota menjadi negara seperti itu. Kemudian normalisasi ini bisa ke data yang tadi yang inkonsistensi bisa diambil nilai minimal dan maksimalnya sehingga nanti bisa diambil nilai average-nya gitu, nilai tengah-tengahnya atau nilai yang banyak munculnya apa berapa, jadi bisa seperti itu di normalisasi. Kemudian untuk data reduction dilihat dulu representasi dari dataset yang volumenya lebih kecil tetapi menghasilkan kualitas yang sama gitu ya, jadi bisa direduksi. Nah, tujuannya jelas yang tadi datanya tidak lengkap, noisy, tidak konsisten, jadi perlu dilakukan preprocessing. Kurangnya nilai atribut bisa jadi kayak tadi selalu tinggi atau terlalu rendah, itu bisa dianggap apa ya, tidak lengkap. Nah, contohnya seperti ini ya, penulisan umur 42 tahun, ada yang menulisnya apa namanya, tanggal lahirnya gitu, harusnya diisi dengan angka, dia malah diisi dengan tanggal dia lahir, walaupun pada dasarnya merepresentasikan daripada usia gitu ya, karena ini kan kalau ini kan sudah angka yang apa ya, nilai bulat gitu ya 42, kalau ini kan nilainya nilai apa, nilai date gitu ya, seperti itu. Atau sebelumnya misalnya datanya nominal diubah ke dalam numerik atau ke teks atau ke dalam binominal, itu bisa dilakukan pada saat preprocessing. Ya, data inkonsisten contohnya di kolom 1 namanya customer ID, di kolom yang lain namanya cas_id, itu kan tidak konsisten, maka kita harus memilih dan menentukan mana yang dipakai gitu. Nah, di sini juga di aplikasi tools apa namanya, HS Studio Rapid Miner, tahap apa namanya, preprocessing bisa kita lakukan. Salah satunya dalam hal ini yang saya menggunakan replace missing value. Jadi kalau misalnya kemarin datasetnya apa namanya sudah punya datanya, sudah dicoba untuk views ini di Studio Rapid Miner, itu tinggal dilanjutkan saja. Dimana kan kemarin hanya di CSP, kemudian apa namanya menggunakan cross validation ya, cross validation, kemudian setelah itu dipilih modelnya. Nah, di tahap preprocessing ini saya menggunakan pertama replace missing value. Apabila ada datanya yang missing gitu ya, di replace saja, digantikan dengan data yang baru gitu ya, dengan data yang kebanyakan. Di sini untuk defaultnya saya menggunakan apa? Saya menggunakan average gitu ya. Jadi ketika ada data yang missing, ganti dengan rata-rata angka di kolom itu ada berapa gitu, ada angka apa aja, berapa nominalnya. Nah, kalau misalnya mau menggunakan minimum silahkan, mengganti dengan maksimum silahkan, mengganti dengan nilai zero dengan 0 silahkan, atau mengganti dengan nilai value, tapi value-nya harus disebutkan berapa nilai value-nya gitu ya, atau tidak sama sekali, nanti akan berpengaruh terhadap proses di sini di replace missing value-nya. Karena apa? Biasanya atribut disatribut not binominal atau not detection gitu. Biasanya seperti itu ketika dijalankan untuk runningnya. Nah, dalam hal ini saya menggunakan nilai default yaitu nilai average ya. Jadi ketika ada datanya yang kosong, yang missing, dihitung saja nilai average di kolom itu berapa. Nah, kemudian ketika sudah di replace missing value, saya juga menggunakan simple browse trapping.
Tujuannya adalah apa? Sample bootstrapping ini bertujuan untuk menangani kasus dengan dataset imbalance. Imbalance itu dalam artian di sini saya punya dataset tentang breast cancer. Nah, tentang breast cancer di mana jumlah datasetnya ini ada 4.024 data. Dari 4.024 data ini kebanyakan yang live dibandingkan dengan yang dead. Presentasinya hampir 60-40. Nah, supaya imbalance model ini dapat apa ya? Dapat optimal dalam membedakan kasus antara yang dead or belief pada kasus cancer, ya saya menggunakan sample bootstrapping. Jadi sample bootstrapping ini sebuah proses yang bisa digunakan atau operator yang bisa digunakan untuk menangani kasus imbalance. Kemudian saya juga menggunakan multiply. Multiply ini operator yang digunakan untuk mengeksekusi lebih dari satu model. Ya, kalau tanpa multiply ya saya menggunakan satu kali setiap proses satu model dan itu lama gitu ya. Jadi dengan menggunakan multiply satu kali proses bisa memproses banyak model. Tapi perlu dicatat juga untuk model-model yang dibandingkan harus model yang setara dan setipe. Kalau misalnya kita menggunakan model klasifikasi ya gunakan klasifikasi semuanya. Kalau misalnya kita menggunakan model regresi ya gunakan regresi. Kalau kita menggunakan model prediksi ya gunakan prediksi semuanya. Ya, jangan dicampur-campur. Supaya apa? Supaya hasilnya optimal. Oke, seperti itu untuk preprocessing. Nah, kalau misalnya sudah, kita running saja. Jadi ini adalah hasil-hasilnya ya. Hasilnya jadi ada banyak tergantung daripada model yang kita pakai. Tadi kan saya menggunakan dua performance ya, performance decision tree dan performance random forest. Gitu ya. Jadi kita bisa dengan cepat membandingkan hasil akurasi dengan menggunakan decision tree ini 88,97%, sedangkan dengan menggunakan random forest 91,25%. Ya, di sini kita bisa lihat untuk graph yang dihasilkan dari decision tree apa gitu. Kalau decision tree itu satu pohon keputusan. Jadi satu seperti ini. Kalau dengan menggunakan random forest dia banyak. Tree yang keberapa itu graph-nya. Tuh banyak. Ini adalah keputusan-keputusan berbasis machine learning atau berbasis data mining yang akan nantinya menjadi sebuah pengetahuan baru. Oke, kita baca untuk hasil keputusannya begini. Di model yang dihasilkan oleh model rapid miner di decision tree ya, yang menjadi akar atau simpul adalah survival of month ya. Ketika survival of month ini lebih dari 43.500, maka ceklah kembali untuk yang survival month yang selanjutnya. Apakah lebih dari 43.500 ini lebih dari 47.500 atau tidak, sehingga akan dihasilkan sebuah keputusan yang lainnya apakah dia dead atau meninggal dari segi untuk prediksi terhadap orang dengan penderita breast cancer. Nah, pohon keputusan ini yang akan digunakan nanti ke dalam sebuah pembuatan. Kalau misalnya kita membuat aplikasi, membuat tools, nah di tools itu kita tinggal inputin saja berapa nilai supply permonnya berapa bulan, kemudian regional node positifnya berapa, total size-nya ukurannya berapa, sehingga nanti ketika diproses akan menghasilkan sebuah keputusan live atau ketika data baru diinput. Seperti itu ya. Nah, didesain di tahap preprocessing ini 1, 2, 3 di sini 3 ya, 1, 2, 3 ini merupakan tahap baca dataset ya, redatation, kemudian preprocessingnya saya menggunakan 3 atribut, kemudian modelingnya, baru setelah itu evaluasi. Seperti itu. Oke. Apakah ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya? Atau ada yang mau coba dulu terlebih dahulu?
Masih ada waktu 5 menit. Saya kecepatan, kurang paham atau gimana? Untuk dataset saya kirim di grup ya. Data breast cancer. Ini saya ada yang versi CSV, ada yang versi Excel. Jadi silahkan mahasiswa sekalian. Kalau misalnya versinya CSV ya berarti rate-nya rate CSV. Kalau misalnya versinya versi Excel ya rate-nya rate Excel. Silakan ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita jeda sholat maghrib. Oke. Jadi kenapa tujuan preprocessing ini perlu gitu ya? Supaya nanti ketika kita membuat sebuah uraian di situ diuraikan juga dalam sebuah topik pembahasan karena kan kita outputnya adalah OJS Open Journal System, kemudian apa namanya, hasilnya ya preprocessing ini saya di sini ngapain, yang saya pakai adalah misalnya replace missing value, di mana di replace missing value ini saya menggunakan nilai average sebagai pengganti nilai-nilai yang missing. Nah itu perlu dijelaskan nantinya gitu. Oke, silakan kalau misalnya ada yang ditanyakan. Oke, belum ada atau tidak ada? Kalau belum ada atau masih bingung, barangkali ini masih bingung atau suara saya nggak ada ini barangkali. Oke, baik kalau misalnya belum ada pertanyaan, kita jeda terlebih dahulu ya, jeda salat maghrib. Kita lanjut di jam 6.25, 6.25 ya. Jadi istirahat salat maghrib 15 menit dulu. Nah, kalau misalnya itu kita akan membuat matrikulasi, cara membuat apa namanya dataset untuk kasus asosiasi. Oke. Jadi nanti ini linknya link yang sama ya di sini. Oke, saya live dulu ya, saya izin live dulu. Baik, Pak. Suaranya Pak, maaf Pak. Oke, sudah masuk suaranya? Sudah Pak. Oke. Tadi dari preprocessing ada yang ingin ditanyakan dulu sebelumnya? Pak, izin nanya, Pak. Ya, silakan. Tadi labelnya itu pilihnya atributnya apa ya, Pak? Status. Oh, status ya. Berarti pakai poli itu ya, pakai datanya pakai poli nominal. Binominal. Oh, diganti ya berarti ya? Iya. Ya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Silakan. Berarti setelah itu decision tree, apply model sama tambah lagi sama performance ya, Pak?
Iya, tapi harus itu dulu ya, pakai cross validation-nya dulu, dipakainya Iya, dulu. iya cross validation ya. Iya, saya pakai decision tree dan random forest. Kalau misalnya mau nyoba pakai model yang lain, silahkan. Yang setipe ya, kayak naive Bayes, KNN, dan lain sebagainya aja. Lanjut ya, kita lanjut. Sambil, bolehnya kalau misalnya mau diselang saya materinya. Oke, mahasiswa sekalian, saya sudah mengumpulkan ya, sudah ada di sini data untuk dataset yang akan kita pakai pada studi kasus algoritma asosiasi. Nah, di sini kita akan copy dulu datanya, ada berapa data yang sudah masuk dari tanggal dia 9. Ini. Oke, jadi seperti ini ya data yang sudah saya dapatkan dari mahasiswa. Nah, kemarin kita sudah menentukan kategori untuk yang apa namanya sembako ya. Saya belum lupa berikut. Si record ya. Nah, kita sudah menentukan untuk jenis kategori yang kita pakai adalah beras, minyak, gula, garam, telur, daging, mie, kacang-kacangan, susu, dan tepung-tepungan. Nah, di dataset ini yang sudah ditambang dari mahasiswa ada sedikit banget nih. Hanya ada 46. Prediksi saya 3 kali 24 itu ada sekitar 70-an ya. Jadi lebih banyak dataset lebih baik sih harusnya. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Ini sebagai apa ya, sebagai pembelajaran nantinya kalau misalnya kita sebagai kepala toko, supervisor atau perlu apapun gitu ya. Misalnya kepala cabang toko coffee shop atau lain sebagainya. Kalau misalnya mau membuat diskon promo berdasarkan data ya, berbasis data, kita harus jeli melihat peluang. Nah, dan peluang itu kita dapatkan dari data transaksi harian gitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya 100 data transaksi untuk setiap hari, nah kita kumpulkan. Nah, kita akan evaluasi gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk data ambil 3 bulan, rekap 3 bulan, rekap per 4 bulan, rekap per 6 bulan. Jadi itu bisa menjadi sebuah acuan untuk menentukan sebuah kebijakan atau sebuah keputusan berbasis data itu. Jadi kalau misalnya data transaksi 1 hari meskipun puluhan ribu itu tidak bisa dijadikan sebuah acuan. Karena apa? Karena data range waktunya terlalu sedikit. Oke, seperti itu. Oke, ini kita sudah punya ya dari Adif Rizal. Kita copy dulu nih untuk kategorinya. Jadi nanti kita buat matrix.
buat matriks untuk dataset yang akan kita olah. Nih, ini kita kategorinya, bahkan lagi sisipkan. Ini transaksi ke ya, transaksi ke. Nah, ini atribut yang diseleksi nantinya kita tidak menggunakan atribut ini. Jadi jangan di checklist pada saat nanti pre-processing. Transaksi ke-1 dari Adep Rizal. Ini gula, kalau misalnya kategori gula, mie, ayam, minyak goreng. Nah, di sini beras apakah ada? Tidak ada, ditulis 0, kemudian minyak ada, ditulis 1, gula ada, ditulis 1, kemudian garam 0, telur, kategori telur 0, kemudian mie ada 1, kacang-kacangan 0. Jadi seperti itu ya membuat matriksnya. Oke, susu, tepung. 1, 2, Pak, izin tanya boleh? ya silakan. Sorry Pak, tadi kan saya masih di jalan nih. Tadi berarti sama yang tadi yang sama cancer ini udah beda ya Pak? Udah beda apa? Udah beda data Ya. berarti ya? Oh, materi pembahasannya udah beda. Tadi kan preprocessing. Tadi Oke. preprocessing. Sekarang kita lanjut materinya ke membuat dataset. Oke. Baik. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Ya, iya. Ini materi baru bisa, ya. Pak. Materi baru tadi preprocessing kita sudah selesai ya karena tidak ada yang bertanya gitu ya. Saya anggap materi itu clear gitu. Nah, sekarang kita akan membuat dataset di mana dataset ini sebenarnya dari mahasiswa sendiri ya dengan mengumpulkan struktur transaksi dan melakukan rekapitulasi ke dalam sebuah formulir. Nah, maka dari itu harus dibuat apa? Dibuat matrikulasi untuk kebutuhan dataset asosiasi. Ya, ini materi pembahasan yang kedua, membuat dataset asosiasi. Kalau misalnya susunya tidak ada, kita tulis 0, tepung tidak ada, kita tulis 0, transaksi ke-nya kita tulis transaksi ke-1 sampai dengan transaksi ke N. Jumlah banyaknya transaksi. Begitupun nih transaksi keduanya, minyak goreng ada, kemudian kecap. Ini masuk kategori apa ya kecap? Ada Adip di sini? Silakan bisa menjelaskan, mempertanggungjawabkan datasetnya. Kecap masuk ke kategori apa? Kecap masuk kategori apa nih? Gula garam, telur daging, kacang-kacang. Kacang ya? Kecap Kacang itu sih, Pak. kacang ya? Ini iya ya. Di kacang kedelai kan? Kacang bisa Pak. Oke, susu ada, sisanya kita tulis 0. Terus seperti itu. Nah, kalau misalnya mau lebih efektif, nanti ketika kita menyusun sebuah pertanyaannya, di dalam kalau bisa membuat kuesioner gitu ya, nanti kan sebar kuesioner. Nah, si ini itu bisa jadi pertanyaan. Apakah Anda membeli ini? Ya, yes atau tidak. Apakah konsumen membeli ini? Yes or no. Jadi matriksnya udah langsung kebentuk 0 dan 1. Nah, tapi kan pada kenyataannya transaksi itu bentuknya seperti itulah. Banyak macamnya, berapa jumlahnya, dan lain sebagainya. Oke. Ini tidak menentukan berapa jumlah pembelian atau kuantiti ya. Misalnya beras dibelinya 10 kilo sama dengan beras yang dibeli 1 kilo ya sama. Ada beras. Gitu, seperti itu. Transaksi ketiga, ada susu ada, kemudian minyak ada, kemudian beras juga ada, apa nih, telur daging ada. Oke, ini transaksi ketiga, ini sebanyak 46 transaksi. Oke. Ya, jadi seperti itulah membuat metrik datasetnya. Ini supaya nggak lama ya. Ini saya kasih contoh yang sudah ada, yang sudah ready.
Tapi ini kategorinya kategori minuman ya, bukan kategori itu. Bisa saja hasilnya berbeda. Oke, nanti ini kan saya sudah kasih ya contoh datasetnya. Nah, yang teman-teman mahasiswa silahkan dilakukan, dikerjakan gitu ya. Dilanjutkan untuk metrik datanya nanti saya kirim. Oke. Penulisan apa namanya transaksi ke-nya seperti ini, NIM strip 1, NIM strip 2, NIM strip 3 gitu ya. Transaksi dari NIM ini pertama, kedua, dan seterusnya sehingga dihasilkanlah metrik seperti ini. Ya, metrik seperti ini. Kalau ke apa namanya semester kemarin kesepakatannya adalah snack gitu ya. Kalau semester ini kesepakatannya adalah sembako. Ini kemarin jumlah datasetnya hanya 38 ya, karena sedikit ya mahasiswanya mahasiswanya ada 12 orang. 12 orang, satu orang ada yang 3, ada yang 4. Ini dikasih ini saya hanya dapat hanya dapat 46 dataset. Ya, jadi ini silakan yang belum dilengkapi nanti dibuat matriksnya supaya semakin banyak dataset semakin bagus untuk kualitas datasetnya. Mana nih tadi Pak, data? izin Pak. Iya. Barusan kan tadi saya lihat kalau Bapak kan buat metrik kayak ini kan manual nih Pak. Kalau kita pakai kon aja, kalau pakai fungsi itu nggak ada masalah kan harusnya ya? Nggak ada masalah. Oke, oke. Sama Cuman ini kan Pak, nanti kan untuk kalau halo Pak. saya terputus. Oke. Kalau apa? Silakan. Kalau apa tadi? Silakan. Iya, Pak. Barusan kan tadi nanti kita tapi dikirimin datanya kan Pak? Sorry. Iya, saya pasti kirimkan datanya. Oke, oke. Ya, itu aja dulu Pak. Oke, jadi ini mana tadi itu? Jadi Pak Hendri, izin nanya Pak. Iya. Ini tuh berarti dari struk belanjaan yang kita upload itu nantinya akan dibuat datasheet seperti ini Pak? Iya. Kan Oh, berarti selain upload struk juga ngisi formulir kan? Oh iya betul. Berarti bakal berkelanjutan Pak dari struk itu Pak ya? Betul. Ini ada kelanjutan dari struk itu. Nah, karena ini kan nulisnya tidak seragam. Iya Ya. Pak. Ini tidak seragam kan penulisannya kan. Maka kita buat matrikulasi supaya apa? Supaya seragam. Oh, seperti kalau itu misalnya- yang itu masuknya kategori beras, minyak atau gula gitu Pak ya? Iya betul. Nah, ini kan masuk produk kategori 1 gula, mie, ayam, mie goreng, minyak goreng. Nah, ini kan masuknya transaksi ke 1 gitu ya untuk yang 12.25 ini. Transaksi ke 1. Nah, kita buat matriksnya. Apakah kita kan sudah menentukan jenisnya beras, minyak, gula, garam, telur, daging, kacang-kacangan, susu, tepung. Iya, Apakah di transaksi pertama ini mengandung beras? Jika iya, ditulis angka 1, jika tidak ditulis angka 0. Oke Pak, siap Pak. Paham ya? Kalau Pak, kalau berarti kalau nggak ada bukan ngebuat kategori baru ya Pak, tapi diabaikan ya Pak? Dinolkan. Dinolkan saja. Kalau misalnya tidak ada, dibuat 0. Ya, karena kan kita sudah menentukan. Jadi gini loh, di toko ini ada 7 produk yang akan kita promosikan ke konsumen. Nah, supaya 7 produk ini efektif, kira-kira dari 7 produk ini mana yang perlu dibundling, mana yang nggak usah, gitu loh maksudnya. Kayak seperti itu. Konsepnya kebayang dulu nggak? Kejadian di lapangan. Ya, misalnya saya kan seorang supervisor toko sembako. Saya itu punya banyak sih produk gitu ya, tapi ada satu produk yang nggak, ini nih keluarnya susah gitu. Nah, ini masuk dalam kategori apa?
dalam hal ini misalnya masuk dalam kategori sembako gitu ya, masuk dalam kategori sembako. Produk ini susah banget penjualannya. Ya udah kita adakan bundling. Bundling ini supaya efektif dengan produk apa aja. Maka kita cari struk yang mengandung jenis barang itu. Kira-kira ketika barang itu dibeli biasanya dengan apa aja gitu. Oke. Dulu basicnya dulu nih. Harus paham dulu basicnya dulu. Oke. Dapat dipahami, dapat diterima dengan apa yang saya sampaikan? Dapat dilanjut? Oke, lanjut, Pak. Lanjut, Oke, Pak. lanjut dulu. Oke, ini silakan yang belum mengisi, ini cuma ada 46, berarti 46 bagi 3 hanya sekitar 16 orangan lah ya yang isi ya, dari 24 mahasiswa. Oke, harusnya 80-an. Oke, ini kita sudah punya ya datanya. Sampelnya adalah seperti ini, datasetnya ya. Kue, permen, coklat, wafer, ciki, mie, minuman. Jadi transaksi ke-1 hanya ada wafer dan ciki. Transaksi kedua hanya ada ciki dan kue. Begitupun sampai transaksi ke-38. Ini menurut saya datasetnya terlalu sedikit, jadi datasetnya kurang bagus. Tapi ini kita pakai contoh yang semester sebelumnya, tidak apa-apa. Kita akan lihat di dengan menggunakan tools berapakah nilai support dan nilai confidence-nya. Ya, kita pilih blank proses. Ini saya sudah buatkan sih sebetulnya. Kita open proses. Oke. Yang pertama adalah read CSV. Karena datanya berbentuk CSV ya kita read CSV gitu ya. Ini kita lihat datanya. Ini data saya. Ya, ini. Kemudian di tahap preprocessing ya, masuk ke preprocessing. Yang pertama saya gunakan discrete size. Nah, discrete size ini saya tentukan jumlah number of binary-nya ya. Number of binary-nya ada 2, 0 dan 1. Jadi hanya 2, 0 dan 1. Ini saya gunakan saja range-nya interval. Intervalnya dari 0 sampai ke 1 ya. Dari 0 sampai 1 itu jaraknya interval. Kemudian saya mengubah nominal to binominal. Karena ini kan datanya nominal ya. 0 dan 1 itu nominal. Saya ubah ke binominal juga gitu ya. Biar si model bacanya 0 dan 1. 0 dan 1. Ya. Kemudian saya menggunakan operator remap binominal. Remap ini menentukan berapa nilai negatif itu berapa, nilai positif itu berapa. Kalau 0 kita anggap saja negatif karena tidak ada datanya. Kalau positif kita tulis 1 karena ada datanya. Seperti itu. Baru kita menggunakan operator model FFGROW. Kemudian setelah model digunakan ya, create asosiasi rule-nya gitu ya. Asosiasi rule-nya ini ya kita menggunakan apa? Di sini ada ya. Kalau kemarin kan yang digunakan adalah proportion, kemudian ada akurasi, ada ausi, kemudian ada recall dan lain sebagainya. Kalau untuk yang kasus klasifikasi. Nah, kalau di bidang asosiasi yang kita cari adalah kriterianya. Kriterianya kita menggunakan apa? Confidence atau support gitu ya. Kalau di FFGROW-nya ini kita gunakan requirement yang menggunakan support atau frekuensi, artinya
Nih, di modelnya kita menggunakan requirement-nya antara support dan frekuensi. Kalau kita menggunakan support, itu artinya seberapa persen produk satu mensupport terhadap produk dua. Kalau misalnya kita menggunakan frekuensi, seberapa banyak frekuensi produk kedua disebutkan setelah produk ke satu. Nah, yang selanjutnya adalah ada settingan minimal item per set gitu ya. Item per set ini berapa jumlah produk yang akan kita bundling gitu ya, satu. Kemudian maksimum itemnya adalah 3 gitu ya. Kalau satu berarti produk apa nih yang harus yang tinggi penjualannya seperti itu, dan max item per set ini adalah 3 gitu ya. Kemudian kalau untuk 3 ini seberapa sering 3 produk ini berturut-turut gitu ya. Kemudian ketika produk ini berturut-turut dijual di bundling ya, 3 produk misalnya tepung, terigu, gula misalnya di bundling 3, kira-kira supportnya apa? Supportnya terhadap produk yang mana? Apakah terhadap cabai, apa terhadap daging gitu ya. Jadi ketika produk ini di bundling, kemudian bisa mendapatkan promo diskon produk keempat senilai berapa gitu ya, berarti itu maksimum per item. Kemudian kalau minimum per item berarti satu produk ini kira-kira ketika dijual cocoknya dengan produk apa pengikutnya gitu ya. Kemudian create association rules-nya ini ada kriteria, tapi yang paling sering digunakan adalah confidence. Confidence ini nilai kepercayaan diri, di mana nilai kepercayaan diri ini range-nya adalah dari 0,1 sampai maksimum 1. Artinya 0,1 itu tingkat kepercayaan dirinya hanya 10%. Kalau misalnya tingkat kepercayaan dirinya sampai angka 1 berarti 100%. Semakin tinggi nilai confidence-nya maka semakin bagus ketika produk itu dibandingkan. Oke, disandingkan. Kemudian kita coba running ya. Ini urutannya read CSP, discrete size, nominal to binominal, remap binominal, kemudian kita pilih modeling, dan ini adalah evaluasinya. Ya, ini 3 sebagai preprocessing, 1 pembaca dataset ya. Kemudian ini modeling, ini adalah evaluasi. Kita running dari model yang kita gunakan. Di sini terdapat sebuah conclusion atau sebuah keputusan ketika di running. Artinya, premis yang pertama, ketika ciki terjual, biasanya kue juga ikut terjual. Ketika ciki terjual, dibeli, si konsumen membeli coklat juga. Biasanya begitu menurut ini ya, menurut struk yang ada pada pembelian pada kategori snack ini. Tapi kita lihat supportnya berapa persen. Supportnya hanya 0,162%, artinya hanya 16,2% untuk nilai supportnya. Nilai kepercayaan dirinya berapa? 0,25, artinya 25%. Nah, ketika ciki ini terjual, si konsumen kemungkinan besar akan membeli kue, nilainya adalah saya itu merasa percaya dirinya itu cuma 25%. Nah, 25% itu besar atau kecil? Coba, besar atau kecil? Mas Fajar, Kecil, Pak. Mas Rizky, Kecil, Pak, 25%. kecil. Kecil ya memang. Berarti kita cari yang nilainya di atas 60 aja lah gitu ya, di atas 70 supaya apa? Nilai percaya dirinya besar. Ketika apa nih yang confidence-nya 75% gitu ya. Nah, apalagi ini sampai 83%. Kita lihat. Oh, ini ketika konsumen membeli kue. Ketika konsumen membeli kue, kayaknya dia pasti juga membeli ciki deh, gitu. Apalagi ini ketika konsumen membeli wafer, si konsumen pasti membeli ciki. Artinya apa? Nah, bandingkan wafer dan ciki. Misalnya beli 2 wafer, dapat potongan harga ciki berapa persen. Seperti itu. Ya, itu untuk nilai support. Meskipun nilai supportnya hanya 0,135 ya, tapi dia kita masih memiliki nilai confidence. Apalagi ini ada yang satu nih nilai confidence-nya, percaya diri banget nih ketika si konsumen membeli coklat, dia pasti akan membeli ciki gitu ya. Itu untuk yang settingnya dengan menggunakan satu item set. Ketika satu item itu dibeli, kemungkinan item itu dibeli lagi deh gitu. Apakah kita akan coba menggunakan 2 item set? Nah, 2 item set itu artinya ketika ada 2 produk yang dibeli pasti yang ketiga produk ini adalah ini gitu ya. Kita running dengan menggunakan 2 item set. Apakah ada
Oh, tidak ada tuh. Tidak ada yang saling support ketika dua produk dibandingkan secara bersama-sama gitu. Ya, jadi supportnya hanya satu. Kalau dua misalnya ketika ciki dan minuman dibeli, otomatis kue dibeli. Seperti itu. Tapi berhubung dataset ini sedikit, ya tidak ada. Ya, itu yang saya notice kenapa semakin banyak dataset yang kita punya, semakin dataset yang kita gunakan akan semakin mempengaruhi terhadap hasil dari premis-premis dan conclusion yang terjadi pada dataset kita. Jadi semakin banyak dataset, semakin bagus. Nah, ini juga kalau misalnya mahasiswa punya punya toko, punya sebuah KP atau dan lain sebagainya, itulah sebagai sampel penelitian bisa diangkat ke dalam skripsi karena datanya adalah data primer. Data primer itu biasanya bagus, aksesnya cepat. Oke, ini silakan. Sebelumnya ada yang ditanyakan terlebih dahulu dari studi kasus tentang asosiasi ini. Pak, izin Pak. Silakan. Kalau parameternya dinilai dari brand, misalkan Ciki, kita kan spesifikasinya ada banyak brand nih. Kita pembandingnya dengan coklat dengan brand lain, itu gimana Pak? Apakah nanti bisa dikalkulasi juga atau seperti apa? Bisa, itu juga kan tadi juga saya sampaikan kita punya 12 produk ya. Produknya sama tapi beda brand. Gitu ya. Nah, jadi kita tinggal aja di kategorinya ini ditentukan. Brand A, brand B, brand C, brand D gitu dan sebagainya, brand N. Gitu. Jadi apakah brand ini terjual? No, tidak. Kita buat matrikulasi seperti itu. Berarti bisa ya intinya ya Pak ya? Bisa. Tergantung ya datasetnya atau tergantung bentuk datasetnya itu sendiri ya berarti ya? Iya, betul. Oke, makasih Pak. Oke, sama-sama. Ini kenapa saya kalau ini kan kalau di slide harusnya ini di pertemuan keempat ya untuk yang asosiasi ini, karena saya mau di setelah UTS nanti kita fokus ke ke pembuat itu proyek akhir mata kuliah, karena kemarin itu waktu 3 pertemuan nggak cukup ternyata ketika saya di kelas kemarin. Karena masih ada banyak revisi, kemudian tidak sempat melakukan submission, jadi masih banyak sekali kemarin PR-nya. Kemarin itu dari 10 kelompok hanya 2 yang berhasil submit dan 1 yang berhasil accepted. Padahal materinya bagus-bagus gitu ya, tapi sayang yang accepted hanya 1. Benar. Oke, ini datasetnya yang sudah mahasiswa kirim ya di Google Drive. Ini saya nggak tahu apakah ada penambahan lagi atau tidak. Oh, ini nambah lagi nih. 4 data. Nambah lagi 4 data. Ini saya kasih aja ya di data terbaru. Silakan evaluasi metriknya seperti tadi. Kemudian untuk yang desain daripada modelnya, toolsnya dengan menggunakan Rapid Miner, silakan ini kalau mau di capture aja ya, supaya mahasiswa nggak itu. Silakan seperti ini ya. Ini tergantung ya, mahasiswa membuatnya dengan CSV atau Excel atau bahkan dengan format lain, silakan disesuaikan. Gimana dong? Nah ini, silakan bisa di capture ya. Nah mungkin nanti setiap mahasiswa yang punya perspektif lain ya terkait menurut saya ini masuk ke sini deh gitu, itu terkait dataset itu saya silakan ke mahasiswa saja, kembalikan ke mahasiswa. Nah hasilnya silakan dikumpulkan di sini ya, di tugas 2 ya, di tugas 2
itu hasil daripada dataset asosiasi. Hasilnya saya minta prosesnya dan nanti saya sudah siapkan pertanyaannya. Kalau misalnya ada misalnya silakan dituliskan hasil capture-annya, kalau misalnya tidak ada di skip aja. Saya ini ya pertanyaannya. Pak, sorry, tadi kan Bapak bilang tugas 2 ya, Pak. Tugas satunya itu yang stroke itu bukan? Kemarin. Iya, dataset gitu. itu tugas 1. Oh Ini gitu. tugas Oke, 2. Pak. Saya type lagi ya datasetnya. Nih. Oke, saya kasih mentahnya ya. Saya kasih mentahnya supaya mahasiswa sendiri dapat melakukan matrikulasi sendiri. Pak, izin Pak. Kalau menggunakan data yang sama, seharusnya nilainya atau hasilnya itu tetap sama atau ada kemungkinan berbeda, Pak? Kalau hasil ya kemungkinan ya sama. Oke Pak, siap Pak. Terima kasih Pak.